Oke, di sini saya akan bahas tentang EOKI. Ya, EOKI di sini ada metode EOKI pada persediaan bahan baku rice ball. Jadi rice ball ini ada bahan bakunya yang dipakai adalah ayam, ya, ayam potong. Ya. Di sini cara membuat apa abstrak. Satu abstrak itu harusnya ada pendahuluan atau masalah ya. Ada sedikit masalah dan dalam pendahuluannya ada dua dua kalimat atau tiga kalimat. Kemudian ada tujuan penelitian, ya, kemudian ada metodologi, kemudian ada hasil. Nah itu abstrak ya. Jadi, setiap penelitian itu seperti itu, ya. Setiap membuat artikel ilmiah seperti itu ya. Nah kalau dilihat di sini, ini kelihatannya di sini hanya kelihatan hanya tujuan survei ini untuk membandingkan metodologi. Tujuannya membandingkan. Gitu. Nah, saya kira tujuan itu bukan hanya membandingkan ya. Sini untuk mengelola persediaan ya, menjadi persediaan. Ya. Nah ini kalau dilihat di sini latar belakangnya panjang banget ya, jadi nggak seimbang ya. Jadi latar belakang di abstrak itu ya cukup sampai 3 kalimat saja gitu ya, yang sudah bisa menunjukkan masalah dan penelitian, kemudian tujuan penelitiannya, kemudian metodologi, kemudian hasil. Nah di sini kan nggak ada hasilnya. Hasilnya nggak ada, hanya tujuan aja sedikit ya. Jadi masih kurang sini abstraknya ya. Itu abstrak isinya seperti itu. Kemudian yang bahasa Inggris nggak perlu ya, bahasa Inggris. Dan latar belakang ya. Latar belakang kalau EOQ ya, itu lebih banyak menunjukkan masalahnya langsung ya. Nah di dalam EOQ itu ada dua jenis, membeli bahan baku kemudian menggunakannya. Maka data yang digunakan untuk hitung itu adalah bahan yang digunakan ya. Misalkan dalam produksi ya. Kemudian yang jenis yang kedua adalah membeli bahan kemudian dijual. Contohnya membeli garment, membeli baju-baju, kemudian dijual. Nah, yang hasil dari penjualannya itu yang digunakan untuk dihitung EOQ. Ya. Nah, dalam kasus ini si mahasiswa ini adalah beli bahan bakunya ini ayam ya, ayam potong ini. Itu sama daging ayam di sini ya. Jadi dibeli, kemudian langsung dipakai ya. Nah, di sini ada data kebutuhannya. Jadi ya data pembeliannya langsung dipakai untuk menghitung EOQ gitu ya. Nah, di sini apa kebutuhan per bulannya, kemudian frekuensinya. Berarti kalau frekuensi di sini berarti belinya setiap minggu ya. Nah, sehingga dia menghitung di sini ada data per minggu, kebutuhan per minggu ya. Nah, total total per minggunya sekian. Kalau total frekuensinya jadi 48 ya. Itu dari datanya. Nah, dari data ini nggak kelihatan ini apa masalah dari EOQ-nya ya. Masalah dari EOQ-nya belum kelihatan gitu. Karena biasanya kalau EOQ itu kalau kita beli kemudian kita gunakan ada sisa ya. Nah, kelebihan dan kekurangan stok itu adalah masalah EOQ. Kita beli kemudian kita jual ada sisa stok ya, atau kita kekurangan stok ya. Nah, itu masalah EOQ. Nah, di kasus ini adalah dia beli bahan kemudian dipakai habis. Berarti nggak ada masalah EOQ ya. Tapi dicoba untuk dicari masalahnya. Nah, untuk itu maka di sini harus dicari permasalahan EOQ-nya ini. Masalah EOQ-nya di sini adalah yang paling terlihat ini adalah frekuensinya yang sangat banyak sekali dalam 1 tahun. Yang banyak dalam 1 tahun ya. Gitu. Nah, ini ceritanya ini kan bikin rice ball pakai ayam. Nah, ayamnya ya. Jadi kalau seminggu itu kebutuhannya sekitar
6,5 kilo ini rata-rata ya, 6,5 kilo. Jadi dia belinya setiap minggu ya. Jadi perhatikan ya. Jadi permasalahannya di situ. Nah, belum kelihatan nih masalah EOQ-nya. Ya. Nah, jadi belum kelihatan masalah EOQ-nya. Hanya paling indikasinya di sini frekuensinya yang sangat banyak ya. Hingga apakah bisa nih dibuat EOQ. Nah, kita lihat aja apa yang ditulis oleh mahasiswa ini ya. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dia bahas tentang manajemen persediaan. Kemudian metode EOQ. Kemudian persediaan. Nah, urutannya lompat-lompat nih. Harusnya sudah manajemen persediaan, baru persediaan, kemudian baru EOQ ya. Nah, di dalam tinjauan pustaka tentang EOQ itu sebetulnya lebih banyak kepada penelitian terdahulu ya. Jadi dalam penelitian dalam tinjauan pustaka itu kalau untuk riset operasional itu lebih banyak pada penelitian terdahulu. Si A meliti tentang EOQ, objeknya apa, kemudian hasilnya apa. Si B juga demikian, si C juga demikian ya. Kemudian mana yang dari objek-objek penelitian terdahulu itu yang mendekati penelitian yang mahasiswa lakukan ya. Sehingga itu akan menjadi dasar bahasanya penyelesaiannya adalah dengan menggunakan EOQ. Ya. Jadi itu untuk tinjauan pustaka ya. Jadi lebih banyak pada penelitian terdahulu sebetulnya. Ya. Kemudian respon nggak perlu lagi diceritakan sih, respon ini di latar belakang. Ya. Cerita tentang respon itu di latar belakang gitu ya. Tidak masuk pada tinjauan pustaka ya. Kemudian metodologi. Nah, metodologi di sini ya tempatnya ada, lokasinya, kemudian tempat tanggal pengumpulan datanya, cara pengumpulan datanya, ya, kemudian hasil penelitiannya. Nah, di hasil penelitiannya ini baru dia kembali lagi di sini ada tabel lagi, tabelnya diulang lagi di sini. Tadi di atas udah tabel seperti ini dan frekuensinya udah ada ya. Nah, sebetulnya nggak perlu lagi diulang lagi sebetulnya, ya. Kemudian sehingga dalam selama setahun 4 kali dalam 1 bulan atau kali dalam 1 tahun. 48 kali ini ya, 48 kali dalam satu. Kurang ada angkanya ya. Jadi ini kurang. Jadi kalau mengetik itu yang teliti ya, dibaca lagi sebelum dikirim ya. Baca lagi kalau ada yang salah ketik ya. Di sini kurang angka 48-nya dalam setahun ya. Nah, kemudian biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan di sini ada tiba-tiba ada total 40.800.000. Nah, ini dari mana? Ya. Total biaya pemesanan itu kan biasanya ya biaya transportasinya, kemudian biaya orangnya ya, bensinnya, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian langsung aja dapat biaya pemesanannya 850.000 ya per kali pesan ya. Nah, 850.000 ini dari mana? Nggak jelas. Apakah dari 40.800.000 dibagi dengan berapa? Ya, dibagi dengan apa gitu ya. Nah, ini nggak jelas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dengan data di atas, ini sekali pesan ya. Sekali pesan 850.000. Ya, kita lihat di sini kan dia pesannya setiap minggu. Setiap minggu itu kan 6,5 kilo kira-kira ya, 6,5 kilo ya. Setiap minggu itu 6,5 kilo. Nah, kalau 6,5 kilo ayam itu kan kira-kira 4 kantong plastik yang besar gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Berarti ngangkutnya bisa pakai motor ya. Seminggu ya. Ini bayangkan kalau ngangkut pakai motor, beli bensin aja seliter sekarang misalkan Pertalite itu 100.000 ya. 1 liternya ya. Ya 100.000 aja udah bisa kemana-mana, udah bisa sekali itu 100.000 ya. Jadi di sini biayanya 850.000, ini biaya apa ini? Jadi nggak masuk di akal seperti kayak gini ya. Ya. Karena jadi untuk biaya pemesanan itu harus
harus sesuatu yang make sense, harus masuk di akal. Nah, di sini tidak masuk di akal karena dengan membawa daging ayam sebesar 6,5 kilo itu biayanya terlalu besar. Ya. Padahal cukup naik motor, pakai bensin 1 liter, cukup ya. Itu udah 100.000. Ya, 750.000 apanya lagi? Banyak banget ya. Jadi biayanya kebesaran di sini ya. Jadi ini yang datanya tidak masuk akal ya. Oleh karena itu hati-hati mahasiswa yang kalau memang data ini diberi oleh si punya yang bisnisnya, ini tidak masuk akal, harus ditanyakan kenapa kok sebesar ini biayanya, biaya apa saja gitu ya. Gitu ya. Gitu. Oke ya. Kemudian dia menyampaikan lagi di sini adalah biaya penyimpanan. Nah, untuk biaya penyimpanan ini ada 40.800.000 juga totalnya ya. Kemudian tiba-tiba ada biaya per kilogramnya 2.500. Nah, 2.500 ini dapat dari mana? Kok biaya penyimpanan sama dengan biaya pemesanan 40.800. Nah, ini juga nggak masuk di akal ya. Jadi di sini ada data yang tidak masuk di akal. Saya tidak tahu data itu dapat dari mana gitu ya. Ya. Umumnya biaya penyimpanan sama biaya pemesanan itu tidak sama datanya ya. Dan ada komponen-komponennya ya. Apa komponen biaya penyimpanan, apa komponen biaya pemesanan. Nah, pada tulisan ini si mahasiswa ini tidak menjelaskan apa saja komponen biaya pemesanan, apa saja komponen biaya penyimpanan ya. Jadi ini dari hasil pembahasan kita ini biaya 850.000 itu tidak masuk di akal ya. Kemudian ini 2.500 ini hitungannya dari mana? Karena ini total biayanya 40 juta sekian sama dengan biaya pemesanan. Nah, itu yang tidak masuk di akal ya. Nah, kemudian berdasarkan biaya tadi, kemudian dia mencoba menghitung di sini berapa beratnya. Padahal untuk setiap minggu itu udah jelas tadi di atas kan rata-rata 6,5 kilo. Ya, ini dia hitung lagi dari 310 kilo bagi 48. Jadi hitungnya bolak-balik aja sebetulnya. Ya. Nah, itu berarti setiap minggu itu Q-nya adalah 6,45. Jadi ini apa yang dilakukan oleh si pengusaha tadi ya. Nah, kemudian dari sini kemudian dihitung biaya berdasarkan kebijakan perusahaan dengan menggunakan rumus EOQ. Padahal si pengusaha ini tadi, pengusaha Resbol tadi belum menggunakan EOQ. Ya, kenapa dalam perhitungan ini menggunakan rumus EOQ ya. Jadi kalau perusahaan belum menggunakan rumus EOQ, maka biaya-biayanya jangan dihitung dengan menggunakan rumus EOQ ya. Nah, di sini kan biayanya besar nih, 850 yang tadi kita bahas ya. Kemudian totalnya menjadi 40 juta sekian ya. Jadi ada sesuatu yang kesalahan di sini adalah menggunakan rumus total cost dari EOQ untuk kebijakan perusahaan ya. Karena sebelumnya perusahaan belum menggunakan EOQ ya. Jadi jangan menggunakan rumus total cost yang untuk EOQ ya. Nah, kemudian dia menghitung lagi EOQ-nya. EOQ-nya ya. Di sini dia ada EOQ, dia masukkan angkanya, dapatlah 210 kilo. 210 kilo frekuensinya adalah 1 kali. Ya. Nah, di sini ada lagi yang tidak make sense juga, tidak masuk di akal ya, karena yang tadinya 48 kali beli ayam setiap minggu, ini cukup 1 kali. Mau nyimpannya di mana coba? Ya, nyimpan daging ayamnya di mana? Kalau misalkan 6,5 kilo mungkin bisa disimpan di kulkas ya. Kulkas yang cukup besar, yang sedang ya bisa disimpan itu. Ya. Kalau 6,5 kilo untuk setiap minggunya. Tapi kalau untuk 210 kilo itu harus pakai freezer yang khusus ya, tempat penyimpanan pendingin yang sangat khusus ya. Bayangkan 210 kilo itu kan kalau ada manusia beratnya 70 kilo itu kira-kira ada 3 orang itu beratnya itu. Nah, bawanya pakai apa? 1 kali pesan itu. Tadi kan
kalau seminggu bisa belinya pakai motor ya, ke pasar gitu ya, atau ke tempat apa yang 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 ada daging ayam potongnya ya. Nah sekarang kalau 210 kilo satu kali pesan, itu bawanya pakai apa? Pakai mobil bak terbuka yang kecil itu mungkin ya. Karena tadi saya memberikan apa gambarannya itu sama seperti berat 3 orang yang beratnya masing-masing 70 kilo gitu ya. Gitu. Jadi bawanya pakai apa? Ini juga tidak make sense gitu ya. Dan yang selanjutnya dia beli 210 kilo di bulan Januari ya. Karena satu kali pesan ya. Satu pesan. Kemudian ada yang dipakai di bulan Desember. Ya, coba bayangkan itu ayam itu disimpan selama 12 bulan itu. Ya. Nah, tentunya jadi untuk produk-produk atau untuk barang ya yang sifatnya tidak tahan lama atau memerlukan alat tambahan ya seperti ayam ini ya, tentunya rumus EOQ-nya harus dimodifikasi atau harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan ya. Nah, dan ini juga tidak make sense. Yang tadinya 48 kali pesan tinggal 1 kali pesan ya. Sebetulnya 2 kali pesan ini, pembulatannya ke atas ini ya. Karena ini kan satu kemudian lebihnya 100 kilo ya, masih 100 kilo ya, berarti 1,5 itu 1,5 kali pesan. Berarti ini menjadi 2, frekuensinya 2. Jadi setiap 6 bulan. Walaupun itu setiap 6 bulan, tapi kalau setiap 2 kali pesan berarti di sini menjadinya 200 menjadi 420 ya. Berarti 420 berarti masih kelebihan 110 stoknya. Nah, kelebihan 100 kilo. Bayangkan kelebihan 100 kilo banyaknya. Itu 1,5 orang itu. Beratnya ya. Ya, oleh karena itu untuk hal-hal seperti yang ini, untuk produk-produk yang sifatnya seperti kayak makanan yang tidak tahan lama gitu ya. Nah, ini EOQ-nya harus diperhitungkan dengan produk-produk yang tidak tahan lama ya. Jadi itu mengenai pengangkutannya dan tempat penyimpanannya ya. Nah, ini tidak masuk di akal karena ayamnya dibeli bulan Januari, nanti masih ada yang dipakai di bulan apa Desember. Keburu jadi mumi ayam. Nah, itu jadi dalam menerapkan rumus-rumus operasional itu juga harus lihat logikanya tadi ya, logika yang masuk di akal tadi ya, seperti tadi biaya ya, biaya pengangkutan 850.000 ya, itu untuk berat 6,5 kilo kok biaya tinggi banget gitu ya. Jadi ini tidak masuk di akal jadinya ya. Oke, nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian dia hitung biaya totalnya ya dengan rumus EOQ dia masukkan ya. Nah, di sini dapat 263 juta. Nah, kebijakan perusahaan tadi dapatnya cuma 40 juta. Kok dengan EOQ jadi lebih besar? Nah, biasanya dengan EOQ menjadi lebih hemat biasanya ya. Ini menjadi lebih besar. Nah, disinilah baru ketahuan kalau ini tidak make sense, tidak masuk di akal ya. Ya, tidak masuk di akal karena umumnya dengan menggunakan EOQ itu biayanya lebih efisien, tapi di sini biayanya 8 kali lipat. Nah, 8 kali lipat gitu ya. Gitu. Jadi ini yang tidak masuk di akal jadinya ya. Oleh karena itu di sini kalian harus mengecek sendiri hasil hitungannya itu ya. Kalau misalkan yang menggunakan EOQ harus mengecek sendiri apakah kalau ada kejadian seperti ini dicek lagi, terutama biaya pemesanan tadi yang sangat besar ini dan biaya penyimpanannya ini ya. Jadi cek lagi apakah ini yang mempengaruhi kesalahannya atau tidak ya. Nah, kalau feeling saya ini emang salahnya ada di sini, ada di biaya pemesanan ya. Karena itu tidak masuk di akal itu ya. Cuma beli barang seberat 6,5 kilo tapi biayanya 850.000. Yang mana 6,5 kilo cukup naik motor aja udah bensin 1 liter 100.000 udah selesai itu. Ya. Gitu. Oke ya, jadi itu harus ada penalaran seperti itu.
Nah, kemudian di sini menurut dia akan menghitung shifting stock. Shifting stock ya. Nah, di sini disebutkan menurut wawancara penulis dengan pemiliknya, itu maka pemakaian ayam itu 30 kilo dalam seminggu. Padahal dalam seminggu tadi di atas datanya berapa? 6,5 kilo. Jadi ini juga kok ada dua data yang meragukan gitu ya. Jadi mana yang benar, data di atas apa data di bawah? Iya. Jadi itu yang tidak masuk di akal juga ya. Jadi data yang di bawah ini bertentangan dengan data yang di atas. Karena yang di atas itu pemakainya hanya 6,5 kilo, tapi di sini disebutkan 30 kilo. Kemudian apalagi disebutkan pemakaian rata-rata 25 kilo. Ya. Kemudian lead time-nya 3 jam. Lead time-nya 3 jam ya. Jadi hitungannya per jam. Nah, ketika lead time 3 jam, maka semua kebutuhan itu harus dihitung dalam per jam. Di sini kebutuhannya dalam minggu, tapi ini pengaliannya dalam jam. Nah, ini juga salah juga ini. Ya. Jadi salah ya. Jadi harus sinkron ya antara kebutuhannya. Kebutuhannya dalam seminggu berarti lead time-nya juga dalam minggu. Kebutuhannya dalam sehari berarti lead time-nya dalam hari. Kebutuhannya dalam bulan berarti lead time-nya dalam bulan ya. Dalam yang hal ini adalah kebutuhannya dalam seminggu, tapi di sini lead time-nya dalam jam. Nah, ini salah fatal ya. Satu salah fatal di sini, kemudian salah juga di datanya ya. Datanya yang bertentangan dengan data di atas ya. Nah, kemudian dia melanjutkan lagi ROP-nya 105 ya. Tapi udah salah itu ya. Jadi itu yang kesalahan dari penulisan ini ya. Kemudian dibuat tabulasi. Kemudian jelas dari tabulasi ini EOKI biayanya lebih besar ya daripada kebijakan perusahaan ya. Ini 8 kali lipat ya. Nah, di sini berdasarkan hasil kedua pendekatan tersebut, metode tradisional memberikan total biaya persediaan yang seperti pada tabel 5 dengan versi pengiriman tunggal. Nah, ini kan ngaco lagi nih, ya. Di sini ngaco lagi. Dia menyimpulkan berdasarkan kedua pendekatan itu tradisional yang memberikan biaya yang paling minimum yang 40 juta. Tapi di sini dengan frekuensi tunggal. Padahal yang frekuensi tunggal itu adalah biayanya adalah 263 juta sekian. Ya. Jadi salah semuanya. Jadi ya salah. Oleh karena itu dalam tentang EUKI ini maka harus dilihat lagi ya yang tadi ya apakah sudah masuk di akal atau tidak ya biaya-biayanya ya. Ya kalau terjadi seperti kasus seperti ini nggak masuk di akal ya. Ya. Kemungkinan salahnya itu adalah di biaya pemesanan di situ. Kemungkinan kesalahannya itu ada di biaya pemesanan ya. Gitu. Tapi keadaan faktualnya adalah dia membeli itu setiap minggu gitu. Membeli setiap minggu. Oke ya. Nah, oleh karena itu perlu ada penyesuaian di dalam melaksanakan rumus EOKI ya. Sehingga akan kita dapatkan biayanya itu menjadi lebih murah dari biaya biasanya gitu ya. Oke, jadi jangan hanya sekedar menghitung gitu. Jadi hasil hitungan pun harus ditelaah lagi. Ya, apakah ini hasilnya masuk di akal atau tidak. Gitu ya. Nah, itu untuk EOKI ya. Ada lagi tentang EOKI di sini ada contoh lagi. Tentang EOKI lagi. Ya. Ini nggak salah ya. Nah, di sini ya. Ini tentang EOKI juga. Di sini lebih aneh lagi di sini. Ini spasinya harus hanya 1 spasi ya, dia pakai 1,5 spasi ya. Jadi ingat itu satu spasi ya, bukan 1,5 spasi ya. Ini. Nah, di sini ada belum. Ini masih rumusnya. Nah, di sini ada biayanya ya. Biaya pemesanan. Kemudian ada biaya penyimpanan. Nah, seharusnya yang tadi itu harus seperti ini ada rinciannya gitu ya.
Sehingga dapat total biaya perusahaan, ada total biaya penyimpanan ya. Kemudian baru dicari biaya per unitnya ya. Nah, di sini tentang kosmetik ya. Berarti dia beli kemudian dia jual gitu ya. Berarti ini barang yang dibeli ya. Data barang masuk ya, berarti yang dibeli ya. Oke. Ini nilai barangnya, nilai harga pembeliannya, belum termasuk biaya pemesanannya ya. Nah, data keluar ya. Di sini kan kelihatan nih ada 200, 450, kemudian keluarnya 150, 300. Berarti ada yang kelebihan, ada yang kekurangan ya, dengan stok ya. Berarti, nah ini harus dibunyikan di latar belakang ya. Ini kan ada data pembelian, ini ada data penjualan, pengeluaran ya. Berarti itu kan ada beda, ada perbedaan angkanya ya. Berarti di situ ada yang kelebihan stok, ada yang kekurangan stok ya. Berarti disitulah jadinya dibutuhkan EOQ gitu ya. Nah, oke, ini datanya seperti itu. Kemudian dia masuk ke perhitungan EOQ ya. Nah, di sini untuk biaya pemesanan tadi total biayanya sekian, 4 juta sekian dibagi dengan barang masuk ya. Jadi pemesanannya per unitnya per 1 kali pesan itu adalah di sini dia per barang, biaya pemesanannya per barang ya. Bukan per 1 kali pesan ya. Nah, ini juga keliru. Kelirunya di sini ya. Jadi ini karena dia dibaginya dengan banyak unitnya ya, bukan banyak pesannya. Jadi biaya per pesanan itu dibagi dengan pemesanan, dibagi dengan banyaknya pemesan, bukan kuantitas barangnya ya. Jadi kuantitas barangnya kalau kita lihat di tabel di atas tadi, ini kan berarti kan dia 12 kali pesan ya. Berarti baginya bagi 12 di sini ya. Bukan dibagi dengan banyak kuantitasnya. Nah, berarti kalau udah salah di sini udah salah semua. Berurutan gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian untuk biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan 35 juta dibagi, kalau biaya penyimpanan benar, dibagi dengan banyak kuantitasnya. Ya. Jadi itu perhatikan itu ya. Jadi kalau biaya pemesanan, jumlah biaya pemesanan tadi yang di atas, kita balik ke atas ini ya. Ini ya. Ini 4 juta sekian, itu dibagi dengan barang yang dibeli. Dia dibagi dengan frekuensinya. Ini ada 12 kali kan. Berarti dibagi 12 kalau untuk pemesanan ya. Kalau untuk penyimpanan itu baru dibagi dengan jumlah barang yang dibeli ini ya. Biaya penyimpanan ya. Gitu ya. Oke. Bisa ngikutin ya? Oke ya. Kemudian kuantitas penggunanya adalah 6010. 6.010. Ini berarti ini yang dijual ya. Kemudian masukkan. Nah, karena di sini tadi udah salah, berarti EOQ-nya juga salah. Ya. Nah, jadi kalau EOQ itu kalau satu salah datanya ya bisa salah semuanya itu. Berurut itu salahnya ya. Nanti total cost-nya juga berurut ya. Gitu ya. Total cost-nya berurut. Nah, kemudian untuk safety stock, di sini standar deviasi, ini N-nya bagi 1, N-nya N kurang 1 ya. N kurang 1 itu rumusnya standar deviasi ya. Ya. Nah, jadi 12 kurang 1, 11 ya. Nah, untuk jumlah sampel yang sedikit ya, dia harus N kurang 1. Tapi kalau misalkan N-nya 1000 gitu ya, baru dibagi N. Ya. Nah, itu ada perbedaan dari segi jumlah kalau kita kembali ke ilmu statistiknya ya. Jadi dalam hal ini harusnya adalah N kurang 1 ya. Nah, berarti kalau ini udah salah, ya urutannya nanti salah semua. Reorder point, kemudian safety stock-nya ya. Kalau rumusnya sih udah benar, cuma angkanya yang banyak yang salah ya. Sini ya. Nah, kemudian dari hasil ini ya, dari hasil yang sudah dihitung oleh mahasiswa ini, maka safety stock-nya ada 332 ya. Kemudian di sini adalah lead time-nya 3 hari. Lead time-nya 3 hari. Kemudian safety stock-nya 332. Nah, lead time-nya 3 hari, berarti dia harus menghitung kebutuhan 1 hari. Nah, kebutuhan 1 hari itu nggak dihitung. Ya.
Jadi untuk pengali-pengali itu lead time kali kebutuhan 1 hari ya di sini ya, D kali L ini ya. Kebutuhan 1 hari ya ini 16,5 ini dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana ini? Dapatnya dari 1060 tadi atau ya 1060 tadi ya dibagi dengan jumlahnya hari kerja dalam 1 tahun, maka dapat kebutuhan 1 hari ya. Jadi seperti yang pertama tadi ya, artikel yang pertama kali itu kesalahan dari satuannya salah gitu ya. Jadi kalau satuannya hari, lead time-nya, maka kebutuhan dihitung dalam hari juga. Kalau lead time-nya dalam minggu, maka kebutuhannya dihitung dalam minggu juga ya. Nah, jadi ini ada kesalahan lagi di sini ya. Nah, sehingga dari hasil hitungan yang salah ini dia dapatkan ROP-nya 381. Padahal EOQ-nya cuma 40. Ini gimana caranya ini? Ya. Order point-nya kok lebih besar dari ya, berapa kali 9 kali lipatnya. Ya, 9 kali lipat dari EOQ-nya. Berarti ini udah blender jadinya ya. Nah, disitulah perlunya dilihat lagi hasil hitungan yang kalian lakukan ya, supaya nggak kelihatan blendernya gitu ya. Ini blender banget gitu ya. Oke ya. Nah, ini contoh-contoh belajar dari yang salah-salah ini sangat bagus ya. Jadi itu. Nah, setelah itu dia selesai di sini. Langsung kesimpulan ya, nggak ada analisanya. Nah, kembali lagi harus ada analisanya gitu ya. Analisanya perbandingan antara kebijakan perusahaan dengan EOQ ya. Di situ analisanya seperti itu ya. Harus ada analisanya ya. Baik dari key EOQ-nya, frekuensinya ya. Kemudian total cost-nya, kemudian reorder point-nya ya. Nah, itu belum ada perbandingan, analisa perbandingannya ya. Nah, ini yang sangat menarik di sini adalah banyak kesalahan-kesalahan dalam menentukan angka-angka untuk EOQ-nya ya. Oke. Bagus nih. Bagus untuk contoh yang salah. Nah, itu sudah beberapa yang EOQ itu banyak salah di situ. Jadi ketika sudah selesai menghitung, dibuat tabel, kemudian direnungkan, ini udah masuk di akal belum nih frekuensinya, biayanya sudah lebih kecil atau tidak dari apa yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan. Kalau belum lebih kecil berarti ada yang salah dalam hitungannya ya. Oke ya. Ya ini kosmetik ya. Kalau kosmetik tempat penyimpanan. Nah, kelemahan dari artikel-artikel yang ada EOQ-nya itu tidak pernah mengungkapkan kapasitas gudangnya, tempat penyimpanannya, tidak pernah mengungkapkan kapasitas pengangkutannya ya di situ ya. Kapasitas pengangkutnya tidak pernah diceritakan. Itu kelemahan dari artikel-artikel yang ada EOQ-nya, yang artikel tentang EOQ ya. Harusnya membahas juga tentang kapasitas gudangnya, kapasitas tempat penyimpanannya ya. Tempat penyimpanan, apakah gudang, apakah kalau tadi kulkas atau freezer ya. Nah, jadi tempat penyimpanan. Nah, kalau misalkan di sini 6.000 pieces. 6.000 pieces ya, kalau misalkan di sini misalkan katakanlah dibagi setahun itu dibagi menjadi 4 kali ya, itu kan kira-kira 1.500-an ya, 1.500 pieces. Nah, 1.500 pieces kosmetik. Nah, kosmetiknya apa bentuknya? Ya, nggak mungkin ini satu ruangan 3x3 ya. Ya nggak mungkin ya ruangan 1 3x3 ya. Ini kan barang-barang yang kecil-kecil ya. Jadi di situ yang kekurangan dari artikel-artikel yang ada tentang EOQ-nya ya. Tidak pernah menceritakan tentang kemampuan kapasitas tempat penyimpanan ya, dan kemampuan kapasitas untuk membawa pada waktu pembelian ya. Gitu ya.
Oke, nah itu tentunya juga bagian dari suatu analisis yang menarik gitu ya. Oke. Oke, itu tentang EOKI. Sekarang saya pindah ke yang lain lagi. Nah, tentang forecasting ya. Tentang forecasting. Saya mau bicarakan tentang yang forecasting. Mana dia? Ini. Oh, bukan, jangan. Jangan dulu. Ini dulu. Bukan. Mana nih yang forecasting? Ah, ini yang tadi. Oh, di bawah. Ini ya. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Nah, tentang forecasting umumnya sama semua. Ini menggunakan metode eksponensial atau dengan menggunakan apa moving average ya. Sini kalau kita lihat di sini ada dalam apa abstraknya ini terlalu banyak ininya ya, apa latar belakangnya ya. Tujuan penelitiannya mana nih? Tujuan penelitiannya nggak disebutkan di sini ya. Metodologinya gimana? Lalu hasilnya aja ya. Ini banyak cerita nih ya. Cerita jadi dalam abstrak itu jangan banyak cerita, misalkan berdiri tahun sekian, ya sudah 30 tahun dengan modal ya, ini kan ini cerita ya. Nah, nggak perlu yang cerita ini ya. Jadi dalam abstrak itu adalah latar belakangnya bagaimana, singkat saja, kemudian tujuan penelitiannya, kemudian apa metodologi, langsung kemudian hasilnya ya. Jadi ini masih abstraknya belum baik gitu ya. Oke. Di tinjauan pustaka itu lebih banyak kepada penelitian terdahulu sebetulnya ya. Nah, ini belum pakai Mendeley ya. Belum pakai Mendeley. Kalau pakai Mendeley dia kalau saya klik di sini dia hitam ya. Nah, seperti ini ya kalau diklik hitam ya. Berarti ada sebagian pakai Mendeley, ada yang sebagian tidak. Nah, harusnya semuanya pakai Mendeley ya. Nah, di sini nggak pakai Mendeley. Yang sini Anwar pakai Mendeley. Anwar pakai Mendeley. Nah, sini yang pandai tidak pakai Mendeley ini ya. Nah, ini berarti kurang pas ini ya. Ini Navalina pakai Mendeley ya. Oke ya. Jadi tahunya pakai Mendeley itu kalau misalkan di sini sementara ini saya select all gitu ya. Page kok hilang. Ya. Di sini saya select all gitu ya. Select all dia maka yang pakai Mendeley itu akan hitam ya. Ya. Akan hitam ya. Mana tadi itu? Nah, itu kan hitam ya. Yang nggak pakai Mendeley itu nggak hitam ya. Nggak keblok ya. Jadi itu ciri khas dari Mendeley seperti itu ya. Bisa cepat sekali saya melihatnya itu kalau pakai Mendeley. Itu nah semuanya udah pakai Mendeley belum? Berarti belum. Ini berarti belum pakai Mendeley. Hanya sebagian ya. Nah, itu cepat sekali kelihatannya. Ini ada ya. Ini enggak ada nih. Makridakis ya. Oke, Ahmad ya. Kelihatannya. Kemudian kita lihat daftar pustakanya. Daftar pustakanya. Nah, daftar pustakanya nih pakai Mendeley. Yang tadi itu aja. Yang pakai Mendeley. Yang tidak pakai Mendeley nggak masuk di daftar pustaka. Ya. Iya. Jadi yang tidak pakai Mendeley itu supaya dipakai Mendeley ya. Oke, itu tentang Mendeley. Kemudian kita masuk ke kontennya di sini ya. Di sini dengan menggunakan forecasting dengan menggunakan eksponensial ya. Eksponensial dia pakai alfa 1, alfa 5 sampai alfa 9 ya. Nah, untuk itu nah ini juga penulisannya juga kacau ya. Ini datanya ini
Datanya ini ya. Kemudian dari data ini, kemudian dia buat grafik. Nah, grafiknya harusnya grafik garis ya, bukan grafik batang ya. Gitu ya. Grafiknya grafik garis harusnya ya. Kemudian di sini ada rumus ya. Nah, ini sepertinya kayaknya ngopi dari slide saya deh. Ini ngopi dari slide-nya orang lain ini ya. Ya ini ngopi ya. Nah, sebaiknya yang hal yang seperti ini jangan di cropping ya. Jangan di cropping, tapi diketik aja ya. Ini di cropping ya. Ya. Padahal di sini ada referensinya Part DD 2007 ya. Nah, ini nggak pakai mendeley, ini nggak pakai mendeley. Gimana mau pakai mendeley orang di cropping ya dalam bentuk JPEG ya. Jadi ini nggak boleh ya. Nah, ini pakai mendeley, ini pakai mendeley ya. Nah, kemudian sehingga ini jadi susunannya jadi bersampingan ini. Padahal ini kan harusnya susunannya ke bawah terus ya. Oke ya. Kemudian ini ada tabel tapi nggak ada judul tabelnya ya. Nah, di sini pakai alpha 0,1 ya. Nah, untuk alpha 0,1 di dalam exponential smoothing untuk F1-nya harus ada angka di sini ya. Nah, di sini nggak ada angkanya ya. Nah, dalam hal ini angkanya harusnya di sini adalah 1200 ya. Kemudian baru ngitung pakai rumus. Jadi di sini ada kesalahan menghitungnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini rumusnya ini kan ada FT. Kalau F2 berarti pakai F1. Berarti F1 ini harus ada angka. Nah, angkanya asumsinya adalah sama dengan angka faktualnya ya. Berarti 1200 di sini ya. Jadi ini ada angkanya. Nah, seperti ini kalau udah satu salah ya semuanya udah salah berarti hitungannya ya. Oke ya. Nah, kemudian dia mencoba menghitung untuk alfa 1. Kemudian ini kok gambarnya kemana nih? Ada di tengah-tengah seperti ini. Oke ya. Oke, dia hitung nilai MAD, MSE. Nah, MAD dan MSE ini sebetulnya sudah ada di standar deviasi ya. Karena di standar deviasi itu X kurang X rata-rata kuadrat itu sebetulnya MSE itu ya. Kemudian MAP ini kan perbandingan antara MAD dengan nilai Y-nya ya. Antara nilai MAD contoh sini 300 dengan 900 ya, berarti 0,3 gitu ya MAP. Jadi dia dalam bentuk persentase ya. Nah, kalau standar deviasi itu dia udah standar deviasi baku ya. Jadi itu lebih pas. Nah, kalau kita sudah menghitung dengan tabel, dengan Excel seperti ini, nggak perlu lagi ditonjolkan yang ini ya. Yang contoh hitungannya ya. Nah, ini cara penyajian ya. Nah, ini juga cara menghitung MAD-nya nggak perlu lagi karena sudah dihitung dengan menggunakan tabel ya. Dengan tabel ini tadi di atas ya. Ya dengan catatan tabel ini memang dihitung pakai Excel dan sudah benar gitu ya. Gitu. Jadi dalam penyajian itu nggak perlu lagi ada yang seperti ini lagi ya dalam penyajian. Begitu ya untuk alpha 0,5 di sini harusnya sini 1200 ya. Di sini F1-nya 0 ya. Nah, berarti ada salah lagi, salah ngitung lagi di sini ya. Udah salah lagi nih untuk 0,5 ya. Nah, di sini. Nah, ini juga harusnya tidak ada ya. Kemudian untuk yang 0,9 juga begitu juga. Di sini harusnya ada 1200 ya. Berarti salah lagi ya. Gitu. Ini juga tidak ada, dalam penyajian tidak perlukan ya. Nah, kemudian disimpulkan di sini ya. Nah, untuk menyimpulkan ini angka-angka ini apa artinya 299 ya. Nah, ini satuannya apa sih? Tadi datanya. Data aslinya satuannya apa ini? Kita lihat ke atas. Ini ya. Dalam ribuan hasil penjualan, penghasilan. Jadi dalam satuan rupiah ya. Dalam rupiah. Nah, tadi tabel perbandingan itu harus dianalisa ini apa maksudnya mean absolute deviation 299.000 berarti ya. Kan tadi dalam ribuan ya. Ini artinya apa? Ya. Mean square
min square error sekian, ini artinya apa? Angkanya besar sekali gitu ya. Tapi kalau standar deviasi kan angkanya kecil ya. Nggak sampai ribu-ribuan seperti gitu angkanya standar deviasi ya. Jadi lebih mudah untuk diinterpretasikan ya. Di sini apa artinya MSE, apa artinya MAD yang dengan angka yang besar seperti itu? Nah, sangat sulit untuk dideskripsikan. Nah, itulah kenapa dalam kuliah saya menyampaikan standar deviasi sebagai ukuran dari ketepatan atau ketelitian dari forecasting ya. Karena dia tidak menghasilkan angka-angka sebesar ini dalam ribuan seperti ini ya, 20.000, 203.000 ya. Artinya apa itu? Ya. Jadi itu. Nah, kemudian catatan yang lain MAD, MSP, MSE dan MAP ini sebetulnya ini rumus-rumus sudah lama, udah jadul ya. Nah, yang terbaru itu pakailah standar deviasi. Nah, itu lebih tepat karena itu simpangan baku dari data kita ya. Jadi sebetulnya rumus-rumus MAD, MSE ini kurang cocok atau kurang pas untuk suatu analisis ya, analisis statistik. Karena sekarang sudah ada standar deviasi ya. Bahkan dari standar deviasi itu dilanjutkan dengan UJT ya. Dan UJT itu kan standar deviasi dibagi nilai rata-rata ya di situ ya. Jadi itu penggunaannya di sini. Kemudian ada juga yang MAP ini ada kategorinya. Dari kalau dia 10% maka dia baik, 10 sampai 20 apa, 20 sampai 30 apa gitu. Ada kategorinya ya. Nah, di sini nggak dijelaskan ya. Hanya dilihat dari angka yang terkecil yang baik gitu. Tapi statusnya atau deskripsinya itu apa? Baik, sedang, kurang, cukup, atau sangat buruk ya, nggak jelas. Nah itu ya. Jadi memang rumus-rumus MAD, MSE dan MAP ini sudah rumus-rumus yang sudah lama sekali gitu ya. Karena itu saya menganjurkan ke mahasiswa ini supaya menggantinya atau menambahkannya dengan standar deviasi. Karena standar deviasi sangat mudah untuk diinterpretasikan dan sangat mudah untuk dimengerti. Nah, kalau di sini kan 203.000, ini susah nih untuk menginterpretasikannya apa ini. Untuk mendeskripsikan angka segitu besar itu apa gitu. Ya. Gitu ya. Jadi itu maksud saya seperti itu ya. Jadi harus ada analisanya, jangan hanya berhenti di ngitung-ngitungan, tapi harus ada analisanya. Oke, kemudian dia ngitung lagi pakai QM. Nah, ini sebetulnya nggak perlu ya. Kalau memang udah yakin ngitung pakai Excel ya udah, nggak usah lagi pakai QM kan. Atau kalau misalnya ngitungnya pakai QM nggak usah lagi pakai Excel ya. Jadi salah satu aja ya. Nah, jadi ini hanya nama-nama halaman nih ya. Malah di sini kan nggak ada judul tabelnya, nggak ada judul gambarnya, nggak ada ya. Jadi bentuk artikelnya jadi crowded jadinya ya, seperti ini ya, nggak bagus jadinya ya. Oke, nah itu tentang forecasting ya. Kebanyakan seperti itu, pakai MAD, pakai MAP, pakai MSE ya. Nah itu kurang berbunyi ya. Lebih baik pakai standar deviasi. Itu untuk yang topik yang kedua. Oke, topik yang ketiga adalah masalah antrian. Nah, oke ya, masalah antrian. Nah, ya, sini ada masalah antrian ya. Oke, di sini ada masalah antrian. Ini udah di sini kembali lagi, ini latar belakangnya panjang banget nih, ya. Sampai sini nih kayaknya ya. Nah, penelitian ini juga digunakan metode penelitiannya. Jadi antara tujuan dengan metode itu harus dalam kalimat yang berbeda. Ya, jangan dijadikan satu kalimat ya. Jadi tujuannya kalimat tersendiri, kemudian metodologinya kalimatnya sendiri, kemudian hasilnya ya.
Hasilnya di sini. Ini udah kelihatan ya ini ya. Oke ya. Oke, nah untuk ini dia pada antrian pada toko sembako ya. Nah, di sini kalau kita lihat klik ya, berarti dia pakai mendelay ya. Nah, kemudian tinjauan pustaka. Nah, kembali lagi tinjauan pustaka sebetulnya lebih banyak kepada penelitian terdahulu ya. Nah, beberapa penelitian terdahulu, kemudian dilihatlah penelitian terdahulu mana yang mendekati dengan penelitian yang kalian lakukan ya. Teorinya nggak perlu banyak-banyak gitu ya, karena dari hasil penelitian terdahulu berarti itu sudah termasuk teorinya itu ya. Nah, di sini sistem antrian, kemudian karakteristik antrian ya, seperti kayak kuliah aja jadinya nih. Ya, ini ada gambarnya ya. Kemudian ada metodenya, kemudian ada pelayanan, kepuasan pelanggan, ada baru penelitian terdahulu ya. Oke. Kemudian metode penelitian, ini juga terlalu panjang ya. Jadi ini seharusnya yang panjang seperti ini bisa diringkas ya, harusnya ya. Nah, jumlah pelanggan yang dihitung berapa gitu ya, tempatnya di mana, waktunya kapan, itu cukup singkat-singkat saja ya. Kemudian metodenya ya, di sini ada rumus-rumusnya yang digunakan ya. Di sini kalau kita lihat rumusnya berarti ini kan MM1 semuanya ya. Oke. Nah, di sini ada data kedatangan. Data kedatangan sudah dia tampilkan ini ya, kemudian di jumlah ya. Kemudian di sini ini judul tabel harusnya di atas ya. Kemudian ini data kedatangan lagi. Nah, berarti ini harusnya kan dua tabel ini bisa jadi satu aja ya, menjadi satu di sini ya. Karena angka yang sini ya, angka jumlah yang sini itu sama dengan angka yang di sini kan. Gitu ya. Gitu. Jadi sebaiknya jadi satu tabel gitu. Jangan lagi jadi dua tabel ya. Jadi dari sini dia dapatkanlah banyaknya antrian itu adalah 3 ya, tiga orang. Nah, kemudian banyaknya pelayanan langsung dia hitung mu-nya adalah 60 menit dibagi 7 menit. Ini dari mana? Data kedatangannya nggak ada. Nah, seharusnya data kedatangan itu seperti ini ya, yang mana tapi isinya di sini adalah banyaknya orang yang dilayani ya. Jadi isinya yang di dalam ini adalah banyaknya orang yang dilayani. Itu adalah data pelayanan ya. Jadi ada dua data yang harus diamati dalam antrian, itu data kedatangan dan data pelayanan ya. Nah, dari dua tabel tersebut baru dihitung lambdanya, kemudian baru dihitung mu-nya ya. Jadi bukan dihitung seperti ini. Kalau ini namanya asumsi namanya ya. Asumsi. Ya, asumsi dilayani 7 menit. Jadi banyaknya orang adalah 8,5 atau 9 orang per jam ya. Ini asumsi jadinya. Nah, karena datanya tidak ada. Nah, justru penelitian itu adalah kita mengambil data di lapangan untuk kita analisis apakah kejadian di lapangan itu bisa memenuhi teori yang kita pelajari atau tidak gitu ya. Nah, itu tujuannya seperti itu, bukan asumsi seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ini dipakai asumsi ini ya oke-oke aja, nggak ada yang dilayani lebih banyak daripada yang didatang kok ya. Jadi nggak ada masalah antrian itu. Ya. Antrian itu nggak ada masalah kalau yang dilayani lebih banyak daripada yang ngantri. Ya. Ada masalah kalau yang dilayani itu lebih sedikit daripada yang ngantri, itu masalah ya. Kenapa? Karena antriannya bisa jadi panjang sekali gitu ya. Gitu. Kalau yang dilayani lebih banyak nggak ada masalah, lebih banyak daripada yang ngantri itu nggak ada masalah, nggak ada masalah antrian itu pasti itu. Ya. Karena itu salah satu ciri khas untuk secara pintas kita bisa melihat ini ada masalah atau tidak gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau survei cepat aja dalam 1 jam berapa orang datang, dalam 1 jam berapa orang yang dilayani udah kelihatan di situ. Ya, apakah di satu tempat itu ada masalah tentang antrian atau tidak ya. Nah, ketika yang dilayanannya itu lebih banyak daripada yang orang datang, berarti itu nggak ada
nggak ada masalah dari antriannya akan sedikit gitu ya, gitu. Nah, kemudian jadi berarti di sini harus ada data pelayanan ya yang seperti ini ya, seperti ini. Tapi di sini datanya adalah banyaknya orang yang dilayani per setiap jam ya. Oke. Jadi yang ngambil tentang antrian itu harus diperhatikan ini ya, harus ada datanya. Nah, kemudian dia hitung di sini kesibukan servernya adalah sebesar 30% ya. Artinya kesibukan ini kesibukan melayani ya. Jadi kesibukan si pelayan yang melayani servernya ya. Server itu kan pelayan yang melayani ya. Kemudian kekosongan servernya adalah 67% ya. Nah, di sini dia menggunakan waktunya hanya 30% artinya ya. 30% dari waktu yang dibolehkan oleh perusahaan. Katakanlah oleh perusahaan itu waktunya untuk melayani itu adalah 10 menit ya. Satu orang. Biasanya ada ketentuan itu ya. Nah, kalau dia cuma 30% berarti dia hanya melayani 3 menit dan nganggurnya 7 menit ya. Artinya nganggurnya 7 menit ini ya. Gitu ya. Nah, 7 menit itu kalau dalam perusahaan itu orang nganggur 7 menit itu rugi perusahaan itu ya. Ya karena orangnya nganggur gitu ya. Nggak digunakan tenaganya gitu ya. Oke. Nah, kemudian dia hitung di sini banyaknya orang dalam sistem setengah. Nah, hasil perhitungan menunjukkan pelanggan dalam sistem itu adalah setengah orang per jam. Nah, setengah orang per jam ini apa artinya? Masa ada orang setengah? Nggak ada ya. Jadi ini interpretasinya adalah satu orang dalam sistem. Nah, ketika kita menginterpretasikan ini sebagai satu orang dalam sistem, berarti satu orang itu dalam pelayanan, 0 dalam antrian. Ya, itu interpretasinya seperti itu ya. Jadi hasil hitungan itu harus kita interpretasikan. Ya. Kalau seperti ini artinya satu orang dalam sistem berarti satu orang dalam pelayanan, berarti 0 orang dalam antrian. Ya. Nah, kemudian dari hitungan LQ-nya di sini 0,1, 0,16 ya. Ini kan pembulatannya ke bawah, berarti tidak ada orang dalam antrian. Bukan disebutkan di sini artinya suatu sistem didapatkan sebanyak 0,16 orang dalam per jam. Bukan per jam. Orang dalam antrian, bukan. Ini salah lagi jadi. Jadi salah kalimatnya salah, bukan per jam ya, tapi orang dalam antrian. Kalau di sini tadi orang dalam sistem, bukan per jam. Ini kalimatnya salah ya. Tapi harus diinterpretasikan sebagai satu orang dalam sistem. Nah, dilanjutkan satu orang dalam sistem itu artinya satu orang dilayani, berarti tidak ada orang yang di dalam antrian. Ya. Nah, terbukti lagi di sini dari LQ-nya 0,16 berarti 0 orang dalam antrian. Ya. Artinya 0 orang dalam antrian. Jadi ini per jam ini salah. Ya. Nah, perhatikan hal-hal yang kecil ini yang bisa nanti tulisan kita tidak ada nilainya gitu ya. Hasil penelitian itu tidak ada gunanya jadinya. Ini jadi malah membingungkan ini. Ini apa maksudnya 0,16 orang gitu ya. Nah, itu harus diinterpretasikan sebagai 0 orang. 0 orang dalam antrian, bukan per jam ya. Oleh karena itu harus dibaca teorinya. Nah, teorinya itu kan menyebutnya orang dalam antrian, orang dalam sistem ya. Nah, kalau yang WS dan WQ itu baru lamanya orang dalam sistem. Nah, di sini kan 0,16 dikalikan 60 menit dapatnya 10 menit ya. Berarti 10 menit orang dalam sistem. Artinya dari dia ngantri sampai dia dilayani itu adalah 10 menit. Ya. Itu artinya begitu ya. Nah, kemudian dihitung WQ-nya. WQ-nya di sini dapatnya adalah 3 menit, 3,3 menit. Berarti dia dalam antrian 3 menit. Tadi dalam sistem 10 menit. Berarti dalam pelayanan berapa? 7 menit berartinya ya. Artinya orang itu pada waktu ngantri itu lamanya 3 menit, dilayani 7 menit. Sehingga dalam sistem adalah 10 menit. Nah, sehingga hasil-hasil hitungan yang tadi semuanya itu harus dijadikan satu menjadi satu kesimpulan itu ya. Jadi satu kesimpulan. Nah, jadi jangan berhenti sampai hasil hitungan saja, tapi harus diinterpretasikan
kemudian harus dijadikan satu kesatuan kesimpulannya, nah, sehingga orang yang membaca itu menjadi lebih paham arti dari penelitian ini. Nah, dari sini, nah, dengan kondisi seperti ini, ya, 7 menit pelayanan, 3 menit dalam antrian, kemudian di-compare lagi dengan aturan perusahaan. Aturan perusahaan pelayanan itu paling lama berapa menit? Ya, kalau paling lama 7 menit, berarti dia masih dalam range aturan perusahaan. Ya. Kalau aturan perusahaan misalkan pelayanannya harus 5 menit, berarti dia sudah melebihi dari aturan perusahaan. Ya. Nah, berarti kalau dia lebih dari 5 menit, berarti akan terjadi proses antrian yang panjang juga. Ya, akan nambah antriannya ya, karena melewati dari ketentuan dari perusahaan. Ya. Nah, kalau dia melebihi itu, maka harus yang diperbaiki apanya? Yang dilihat dulu proses pada waktu pelayanannya. Pelayanannya udah efektif atau tidak. Gitu ya. Kalau dia sudah efektif, masih juga lambat, berarti harus ditambah servernya. Ya. Gitu. Nah, menambah server itu ada konsekuensi. Itu nambah biaya orang dan nambah biaya peralatannya untuk pelayanan. Gitu ya. Jadi di situ analisanya seperti itu. Jadi jangan berhenti sampai di hasil hitungan saja ya. Apalagi di sini dalam antrian itu biasanya angkanya itu dalam desimal-desimal. Nah, itu harus diinterpretasikan dalam bilangan bulat ya. Terutama untuk LS dan LQ. Kalau WS kan biasanya dalam menit atau detik ya. WS dan WQ itu biasanya dalam menit atau detik ya. Nah, tapi kalau LQ dan LS itu harus dalam satuannya dalam orang ya, harus dalam bilangan bulat ya. Oke. Nah, itu yang banyak dalam antrian itu tidak diinterpretasikan, kemudian tidak dianalisis. Ya. Hanya sebatas menghitung saja. Gitu. Nah, padahal untuk penelitian, hasil penelitian dalam riset operasi itu adalah hasil hitungan kita, hasil analisa kita, itu digunakan untuk apakah sistem kerja ini sudah efisien atau tidak. Gitu, ya. Kalau dia belum efisien, berarti harus dibagaimanakan. Ya. Harus diambil tindakan yang bagaimana, harus diambil suatu tindak lanjut ya, bagaimana untuk mengatasinya. Gitu ya. Nah, itulah cara dalam riset operasi. Oke, udah 3 ya, jadi 3 ya. Jadi tadi kita belajar EOQ, kemudian antrian, kemudian forecasting ya. Karena ini yang paling banyak diambil oleh mahasiswa. Oke, hal yang lain lagi. Sehingga dari penjelasan saya ini nanti mahasiswa bisa mereview tulisannya sendiri ya. Ya, apakah hasil hitungannya dan hasil analisisnya sudah masuk akal atau tidak ya. Sudah make sense atau tidak ya. Ya, sudah optimal atau tidak gitu ya. Jadi itu yang setelah kita Mendeley-nya bagus, kemudian plagiatnya bagus ya. Tulisannya urutan tulisannya juga sudah dengan ketentuan. Nah, isinya juga harus bagus gitu ya. Kalau isinya seperti tadi, EOQ-nya lebih kecil daripada ROP. Nah, ini kan hasilnya nggak ada gunanya jadinya. Ya. Jadi itu dengan demikian dari penjelasan saya ini nanti mahasiswa sudah bisa mereview sendiri ya. Karena untuk mereview sedemikian banyak mahasiswa kan juga memakan waktu bagi saya. Nah, saya tinggal mengecek nanti plagiatnya saja, hal-hal yang pentingnya saja. Plagiat dan yang seperti yang tidak masuk di akal tadi itu ya. Nah, ketika plagiatnya lebih, maka saya kembalikan. Atau misalkan ini tidak make sense, tidak masuk di akal atau tidak bisa diterima gitu ya. Ada keganjilannya, ada blunder ya, saya kembalikan. Ya. Seperti itu untuk diperbaiki. Ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan udah bagus, kemudian ininya plagiatnya di bawah 20, ya nggak saya kembalikan. Gitu ya. Jadi yang saya kembalikan yang bermasalah aja. Yang dari segi plagiat dan dari segi yang tadi kesalahan-kesalahan seperti tadi itu ya. Nah, adapun untuk yang seperti kesalahan penulisan, kesalahan pengetikan, format, spasi, Mendeley ya, itu mahasiswa harus sudah bisa mereview sendiri.
Jadi sebelum dikirim, coba mahasiswa mereview sendiri ya, abstraknya sudah sesuai dengan yang saya jelaskan atau tidak ya. Kemudian latar belakangnya bagaimana ya. Kemudian format penulisannya bagaimana, sudah satu spasi atau tidak. Kemudian tabelnya, nama tabel udah ada di atas atau tidak. Gambar, judul gambar ada di bawah atau tidak ya. Kemudian referensinya udah 10 atau tidak ya. Ada yang referensinya belum 10 ya. Tapi yang sangat sayangkan dari sekian banyak yang masuk itu referensinya kebanyakan bahasa Indonesia. Yang referensi bahasa Inggrisnya dikemanain itu? Udah baca susah-susah nggak dimasukin. Ya. Jadi referensi bahasa Inggrisnya kok nggak dipakai gitu. Sayang sekali gitu ya. Padahal udah ada 28 artikel, 14 bahasa Indonesia, 14 bahasa Inggris. Jadi di situ harusnya sih kalau memang itu semuanya satu tema bisa masuk semua gitu ya di dalam artikel yang ke-28 itu ya. Ya tentunya kalau misalkan lebih berarti ada nilai tambah di situ ya. Nah, kemudian baru nanti dari sekian yang sudah memenuhi persyaratan itu saya bisa melihat lagi ada yang unik nggak dari tulisan mahasiswa ini. Yang unik itu ya artinya yang memang orang lain belum meneliti, kemudian kok ini ada sesuatu yang menarik gitu ya. Nah kalau antrian gini cuma antrian gini kan nggak ada yang menarik, sama aja. Hanya untuk menganalisa sistemnya saja sudah efisien atau tidak ya. Jadi dari analisa antrian itu seharusnya keluarlah suatu keputusan nih sistemnya sudah efisien atau sistemnya tidak efisien. Ya, kalau sistemnya tidak efisien harus bagaimana? Kalau sistemnya sudah efisien juga harus diapain juga kalau sudah efisien ya supaya dia tetap menjaga efisiensinya ya. Oke. Sekarang saya mau menjelaskan lagi tentang topik yang ada kaitannya dengan manajemen proyek ya, dengan manajemen proyek ya. Oke ya. Di sini ada manajemen proyek ya. Dalam membangun proyek tempat tinggal. Oke. Nah, biasanya untuk yang model ini mahasiswa dapat data dari perusahaan ya. Dapat dari perusahaan itu datanya seperti dalam latihan kita ya. Dapat datanya. Nah, data seperti ini udah dapat gitu ya. Kemudian dapatnya data sampai sini. Sampai yang ini yang normal aja ya. Kemudian ini juga dikasih sama perusahaan. Tapi tidak dijelaskan kenapa dari 3 jadi 2, dari 7 jadi 5 ya. Nah, itu harus ada alasannya. Nah, itu harus ditanyakan ke perusahaan ini kenapa dari 3 jadi 2, apa alasannya ya. Karena kalau dari sini ini berarti kan kalau dilihat ini kan semuanya berkurang ya. Berarti biayanya nambah ini. Ya. Biaya dari proyek ini nambah ini ya. Biaya proyeknya nambah ini ya. Karena ada pekerjaan lebih cepat itu hanya ada 3 cara ya, metodenya dirubah, jumlah orang ditambah, jumlah mesin ditambah ya. Nah, dengan penambahan tersebut maka ada biaya ya. Nah, konsekuensi dari biaya yang bertambah tadi tentunya profit dari pelaksana akan berkurang ya. Nah, oleh karena itu kalau yang mendapatkan data seperti ini sebaiknya ditanyakan lagi. Kenapa ini dipercepat? Apa alasannya dipercepat gitu ya? Nah, kemudian setelah itu apa dampaknya dengan biaya gitu ya? Apa dampaknya dengan keuntungan? Karena kalian ini kan bukan engineer. Di sini kan kebanyakan yang ini kebanyakan adalah tentang engineering ya. Nah, sedangkan mahasiswa di sini kan bukan mahasiswa teknik gitu ya. Jadi oleh karena itu maka untuk saat ini, untuk yang dipercepat cepat ini sangat susah untuk memahaminya. Nanti kalau misalkan kalian bekerja di perusahaan yang ada proyeknya seperti ini, baru bisa belajar, gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya dengan data
durasi normal saja sudah bisa dianalisa. Bagaimana cara menganalisanya? Cara menganalisanya adalah dengan kita menganalisa SPA dan SPL-nya ya. Nah, dari SPA dan SPL itu kita bisa menganalisa itu. Mana yang bisa dipercepat, mana yang tidak ya. Ya. Caranya bagaimana? Kita membuat simulasi aja. Kita hitung dengan QM ya. Kalau misalkan ini kita percepat, katakanlah ini kegiatan J ini kita percepat 1 hari ya. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap jalur kritis ya, dan terhadap lamanya proyek. Kalau 2 hari berapa? Ya, kalau yang ini saja ya. Kalau 3 hari berapa? Kalau 7 hari berapa? Nah, semuanya bisa kita lakukan simulasi itu. Kemudian kita bisa simulasikan kombinasi. Nah, itu analisanya jadi menarik. Ya. Jadi menarik dari analisa tadi nanti bisa kita simpulkan mana yang bisa dipercepat dan berapa yang dipercepat. Ya. Kemudian dalam kaitan di sini terbatas dari yang bisa dipercepat atau tidak. Jadi tidak melihat dari segi biaya. Ya. Tapi kalau sudah data seperti ini harus dikaitkan dengan segi biaya. Ya. Nah, dari segi biaya. Tentunya kalau dari segi biaya, ini perusahaan kan nggak pernah mau ngasih gitu ya. Ya. Dari segi biaya biasanya perusahaan nggak pernah ngasih ya. Oleh karena itu kalau misalkan dapat seperti ini, harus juga ditanyakan kenapa alasannya 3 jadi 2, 7 jadi 5. Ya. Alasannya misalkan contohnya seperti ini. Misalkan membuat meja 1 orang, itu bisa selesai 10 hari ya. Kemudian kalau dua orang itu selesai 7 hari. Ya. Berarti itu ada percepatan di situ ya. Tapi di situ ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah nambah 1 orang itu adalah biaya gitu ya. Nah, dari menambah orang satu orang tadi tentunya ada dampaknya ke ke profit dari perusahaan terhadap proyek tadi ya. Jadi itu banyak rangkaiannya gitu ya sebetulnya ya. Nah, tapi kalau misalkan dia mau memberikan kenapa dipercepat, nah itu pun juga masih susah untuk dipahami. Oleh karena itu, yang lebih baik aja analisanya adalah analisa SPA dan SPL-nya. Ya. Ya. Jadi dari analisa dan SPL itu bisa dianalisa. Nah, tanpa kita menghitung biayanya tentunya di situ ya. Karena kalau udah menghitung biaya itu jadi panjang. Seperti ini ya. Ini sebetulnya bisa dihitung SPA dan di sini. Di sini yang note 5 itu kan dia ada selang waktu ya. 653. Banyak banget ya. Ada dari 6 sama 53 ya. Di sini ada 10, 5, 54. Di sini 13, 57 jauh. Jadi selang waktunya banyak ya sini ya. Tapi di sini ada yang 61 ya. Di sini kalau kita lihat jalur kritisnya ini kan 1, 2, 3, 7, kemudian 11, kemudian sini ya jalur kritisnya ya. Tapi yang ini kan nggak kritis ini. Nah, berarti yang ini kan masih bisa dianalisis yang nggak kritis ini ya. Yang masih SPA dan SPL-nya nggak sama itu ya. Itu bisa dianalisa. Ya. Bisa dilakukan simulasi dengan QM ya. Sehingga kita bisa mempercepat di sini menjadi berapa, ini satuannya berapa nih? Satuannya hari ya. Satuannya hari, jadi berapa hari ya. Nah, jadi yang bisa dipercepat itu adalah yang ini, yang 12, 9, 10, 6 ya. Kemudian 8, 4, 5 ya. Itu bisa dipercepat ya. Karena yang lain itu kan kritis ya. Nah, dengan adanya yang dipercepat, maka jalur kritisnya berubah atau enggak. Kalau jalur kritisnya berubah, berarti di situ proyeknya harus hati-hati itu ya. Harus itu udah lampu kuning gitu sebetulnya ya. Ada konsentrasi harus tinggi di situ mengawasi proyeknya ya. Nah, di sini kelihatannya SPA dan SPL-nya ini sangat selang waktunya sangat jauh sekali ya, 16:59 ya. Oleh karena itu ini masih bisa dipercepat ya sebetulnya di sini. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan ini pekerjaan I ini dipercepat ya, atau pekerjaan M ini dipercepat ya, maka ada 1 hari itu berapa biayanya. Berarti itu
ada biaya ya, ada yang harus ditanyakan ke perusahaan ya kalau itu yang dipercepat. Karena itu tadi balik lagi ke data tadi, ketika ini 1 hari dipercepat, ini berapa biayanya? Tapi tadi sudah harus ditanyakan kenapa dipercepat ya. Alasannya apa? Apa alasannya SDM, alasannya metode, atau alasannya peralatan yang ditambah gitu ya. Nah, berarti ada dampaknya, ada biayanya berapa untuk 1 hari ya. Kalau untuk 2 hari berarti nanti tinggal dikalikan aja kan. Demikian dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya dari diagram network ini, CPML ini sudah bisa dianalisis mana yang bisa dipercepat, mana yang bisa tidak ya. Kemudian dilakukan simulasi sehingga kita akan mendapatkan di sini waktu yang paling mungkin untuk dipercepat itu berapa ya. Dengan catatan semuanya tidak jadi kritis gitu ya. Nah, kalau semuanya jadi kritis nanti nggak tidur gitu pekerjanya, tim pro-nya nggak tidur gitu ya. Nah, karena itu dari item-item gini seperti ini kan 6, 9, 12, 10 kita lihat lagi 6, 9, 9 ini pemasangan batu, pemasangan brick. Nah dari sekian ini mana yang paling mungkin untuk dipercepat. Nah bisa juga di apa ya masalahnya karena kalian bukan engineering jadi sangat susah untuk memahami ini jadinya ya. Ya terpaksa harus menanyakan kepada ownernya mana yang bisa dipercepat dan berapa biayanya untuk 1 harinya ya. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi anjuran saya adalah di sini cukup kita menganalisis dari sini saja yang kita analisis adalah SPA dan SPL-nya, kemudian dicoba dilakukan simulasi tadi ya. Nah, kalau kita percepat itu bagaimana ya? Oke. Nah, itu untuk network planning ya. Satu lagi untuk linear programming ya. Nah, untuk linear programming ada nggak nih linear programming ya? Mana dia linear programming? Ini. Oke ya. Linear programming. Oke. Nah, untuk linear programming di sini hitungannya lebih baik menggunakan QM saja. Ya, nggak usah lagi ngitung pakai Excel ya. Nah, memakan waktu ya. Jadi pakai QM saja ya. Pakai QM itu sudah sangat memudahkan ya. Nah, dalam penyajian ini nggak perlu disajikan ini ya. Ini nggak perlu disajikan, yang ini nggak perlu disajikan. Cara ngekliknya nggak usah disajikan, langsung aja ke hasilnya aja ya. Ini hasilnya belum ada judul tabelnya ya, belum ada ya. Nah, kemudian di sini hasilnya adalah 5 bolu pisang dan 50 bolen pisang ya. Kemudian di sini 210.000 keuntungan maksimumnya ya. Nah, jadi hasil hitungan seperti itu. Analisanya bagaimana? Ya analisanya harus dilanjutkan dengan analisa sensitivitasnya. Analisa sensitivitas itu ada di sini nggak keluar ini tentang analisa sensitivitasnya. Sebetulnya ada lagi outputnya ya yang menganalisa tentang analisa sensitivitas. Artinya begini, kalau misalkan tepung terigunya ditambah 1 kilo ya, itu maka akan menimbulkan keuntungan berapa rupiah ya. Nah itu analisa sensitivitas. Kalau misalkan pisangnya ditambah 1 tandan atau tambah 1 buah ya, ini nggak tahu di sini hitungannya satuannya nggak jelas di sini, nggak disebutkan ini. Jadi satuan-satuan tersebut kalau dalam linear programming harus dijelaskan ini pisang ini maksudnya 1 tandan apa 1 buah ya. Tepung terigu itu satuannya kilo atau apa atau gram ya. Jadi sini harus ada penjelasan yang kurang ya seperti di sini ya. Ini kan datanya ya. Ini datanya dalam kilo. Datanya di kilo. Pisang dalam sisir.
pisang dalam sisir. Memang satu sisirnya sama ya. Nah itu permasalahan ya. Permasalahan. Apakah satu sisir pisang itu sama gitu? Semuanya pisang itu. Jadi di sini ada apa penggunaan satuan yang apa yang tidak jelas gitu ya. Nah, sebaiknya pisang itu satuannya adalah satu pisang jadinya ya. Jadi jangan satu sisir atau satu tandan. Karena satu sisir itu berbeda isinya. Satu tandannya juga berbeda isinya. Tapi kalau disebutkan pisang satu buah, ya satu buah pisang berarti itu udah jelas ya. Nah, hal-hal seperti ini satuan-satuan ini harus jelas ya. Nah, dalam hal ini sebaiknya pisangnya dalam hitungan satu buah ya. Nah, kemudian di sini kebutuhannya ya. Kebutuhannya berarti di sini ada kebutuhan 0,2. Nah, di sini 0,2 sisir. Nah, berarti ini lebih baik berapa buah pisang ya? 0,2 sisir berapa? Satu pisang dipotong 5 ya. Satu pisang dipotong 5 ya gitu ya. Kalau ini 0,25 sisir berarti sisir ya. Nah, ini susah lagi itu membayangkan kuantitasnya kan. Nah, lebih baik di sini dalam berapa buah pisang gitu ya. Katakanlah sini satu pisang, di sini adalah mungkin setengah pisang ya. Jadi satuan di atasnya jangan sisir pisang gitu ya. Kalau sisir ya susah ini karena masing-masing pisang itu sisirnya bisa beda-beda. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau dalam linear programming itu satuannya itu apa gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di sini permintaan unitnya ini bolu berarti dalam bilang bulat ya, dalam bilang bulat ya betul ya di situ ya. Nah, kemudian hasil yang dalam bentuk Excel ini nggak perlu ya, sudah aja langsung dengan hasil pakai QM ya. Ini nggak perlu gambar QM ini nggak perlu, langsung hasilnya saja hasil dari QM seperti ini ya. Nah dalam hasil QM itu sebetulnya ada lagi satu hasil lagi untuk analisa sensitivitas ya. Nah, di situ akan kelihatan kalau misalkan tepungnya ditambah 1 kilo, maka keuntungannya akan bertambah berapa gitu ya. Kalau pisangnya ditambah satu pisang, berarti keuntungannya akan tambah berapa ya. Nah, kemudian dengan seperti ini berarti kan ini ada sisa tepung masih 8,5 kilo. Pisangnya masih 14 sisir sisa ya. Nah, di sini kan untuk membuat satu bolu gitu ya, itu kan perlunya 2 kilo tepung, kemudian sini ada 2 sisir ya untuk membuat bolu pisang. Untuk membuat bolen pisang di sini kan 15 kilo. Berarti di sini kalau ada sisa 8,5 kilo, berarti masih bisa buat bolu pisang dong. Nah ya, masih ada 8, berarti masih bisa buat bolu pisang karena sini kan butuhnya hanya 2 kilo. Di sini ada masih sisa 8,5 kilo. Di sini ada 2 sisir butuhnya. Di sini masih ada 14 sisir. Ya. Oke ya. Jadi di situ masih bisa dioptimalkan. Nah, itu ada satu lagi di dalam hasil dari QM ini yang kaitannya dengan namanya analisa sensitivitas ya. Jadi walaupun demikian dari hasil seperti ini kita bisa lihat yang bahan baku yang sisa ini sebenarnya masih bisa dioptimalkan untuk membuat bolu pisang. Ya, gitu ya. Sehingga keuntungannya juga akan lebih meningkat. Nah, oleh karena itu perlu dianalisis. Nah, ini tidak ada analisisnya di sini, hanya menampilkan tabel-tabelnya saja gitu ya. Gitu ya. Dan tabelnya nggak ada judul tabel ya. Jadi ini kurang ada analisisnya di sini ya. Oke. Jadi itu yang pembicaraan kita hari ini tentang empat topik ya. Tadi tentang forecasting, tentang EOQ, tentang antrian, tentang penjadwalan, dan tentang linear programming. Ada 4 topik. Nah, dengan adanya pembicaraan seperti ini, kuliah seperti ini, maka mahasiswa itu sudah bisa mereview sendiri dari hasil tulisannya ya. Nanti saya tinggal mengecek tentang plagiarismenya dan tentang
kewajaran dari isinya ya, apa isinya masuk di akal atau tidak ya. Kalau misalkan plagiatnya melebihi dari yang sudah ditentukan, saya kembalikan. Atau tulisannya itu tidak wajar gitu, hasil hitungannya saya kembalikan untuk diperbaiki ya. Nah, untuk yang submit yang pertama ini terakhir ya hari Minggu ini ya. Nah, kemudian nanti saya hitung tentang plagiatnya dan kewajarannya tadi, mana-mana yang plagiatnya lebih dari ketentuan, lebih dari 20% ya, bahkan 40% misalkan ya, itu saya kembalikan untuk di parafrase ya. Dan demikian juga yang tidak wajar tadi, yang tidak proper ya, saya kembalikan ya. Nah, supaya untuk diperbaiki. Nah, untuk submit berikutnya setelah diperbaiki itu adalah tanggal 31 malam tahun baru. Ya, supaya apa? Supaya kita nanti di bulan Januari sudah enteng tugas kita ya. Tugas saya juga sudah enteng gitu ya. Itu maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau yang salahnya sampai blender itu ya datanya harus diulang lagi ya. Yang tadi yang seperti Euki yang tadi yang 2 itu kan blender itu datanya ya. Itu berarti harus diulang lagi datanya ya. Karena blender tadi ya. Ya kalau datanya nggak blender pasti salahnya cuma sedikit ya. Kalau tadi salahnya banyak banget itu ya. Ada biayanya udah salah, kemudian EOQ-nya lebih kecil daripada ROP-nya. Nah, itu udah blender banget itu ya. Tapi ada juga yang di antara teman kalian itu yang judulnya tuh di luar dari topik. Ya terpaksa saya kembalikan itu. Bukan judul dalam riset operasi ya. Judul dari prodi lain itu sebetulnya ya. Dari prodi teknik sebetulnya itu ya. Nah, karena memang istilahnya hampir mirip-mirip itu tentang spanning tree ya, tentang jarak terdekat ya. Jadi kan ada dalam silabus kita itu ada jarak yang terdekat ya, rute terdekat ya. Nah, itu salah interpretasi ya. Padahal di tugas mingguannya itu ada tentang jarak terdekat ya. Kalau ada yang memilih spanning tree, menempuh jarak terdekat, sebetulnya sih itu sangat mudah itu ya. JNE atau JET ya, atau yang lainnya yang antar paket ya. Nah, itu bisa dibuat penelitian untuk jalur terdekat ya, untuk misalkan kasus Bekasi saja atau kasus Bekasi Utara saja gitu ya. Gitu. Bisa diperkecil itu ruang lingkupnya ya. Nah, itu bisa untuk analisa jalur terdekat gitu ya. Gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita punya undangan ya, ketika kita ingin mengantarkan undangan itu ke beberapa yang kita undang, itu kan jalurnya kemana-mana gitu ya. Nah, itu bisa dianalisa dengan spanning tree ya, dari memilih jalur terdekat ya, sehingga kita sekali jalan itu selesai gitu, nggak muter-muter jalannya gitu ya. Nah, kalau misalkan itu terjadinya di Bandung yang jalannya satu arah, itu bingung lagi. Kalau spanning tree itu berlaku kalau jalannya tidak satu arah gitu ya. Nah, itu berlakunya seperti itu jadi teorinya. Jadi ada teori-teori dalam riset operasional itu dari keadaan di lapangannya itu tidak mendukung gitu ya. Nah, itu harus ketika tidak mendukung seperti itu berarti ada teori tersebut yang harus diulik. Ya, harus diulik sehingga kita bisa mendapatkan nilai optimum yang kita kehendaki ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi menyebarkan undangan itu juga bagian dari konsep memilih jalur terdekat ya. Supaya kita sekali jalan itu udah bisa menyebarkan undangan tadi ya, udah bisa mengirim barang-barang kalau itu JNE atau tukang pos ya. Tukang pos itu bisa dibantu dengan spanning tree ya. Kemudian membuat jalur kabel ya, kabel ya untuk orang teknik ya. Itu juga pakai teori jalur terdekat ya. Supaya apa? Supaya kabelnya nggak kebanyakan gitu, nggak banyak dipakai gitu ya. Gitu ya. Karena sekarang kan ada pakai kabel internet ya,
Nah, itu harus pakai spanning tree analisanya ya, analisa jalur terdekat. Jadi untuk jalur terdekat itu sebenarnya aplikasinya banyak sih ya, banyak sekali itu. Ya. Dulu kalau pramuka itu ya, mencari jalur terdekat kalau pramuka itu ya. Yang pernah jadi pramuka siapa itu pasti ngalamin itu mencari jalur terdekat itu ya untuk mencari suatu tempat. Oke ya. Oke, jadi itu pembicaraan kita kuliah hari ini adalah membahas tentang tujuannya adalah untuk supaya mahasiswa bisa mereview sendiri hasil tulisannya ya. Kemudian apabila sudah yakin itu baik baru dikirim ya. Kemudian saya mengecek plagiarismenya dan kepatutan isinya ya. Ada yang tidak logis atau tidak ya. Demikian ya. Ada pertanyaan?